Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5. Di sini kita akan membedah buku ajar dengan judul Farmasi Klinik yang ditulis oleh Rusli. Buku ini membahas tentang monitoring evaluasi penggunaan obat, penanganan obat, kategori kewaspadaan tinggi, studi kasus penggunaan obat di ruangan pengenalan formulir penggunaan obat serta standar pelayanan farmasi klinik. Tujuan dibuat dan disusun buku ini dimaksudkan agar dapat membantu farmasis dalam meningkatkan pengetahuan dan bisa mengaplikasikan kegiatan pelayanan kefarmasian secara klinik yang seharusnya baik di apotek, rumah sakit, puskesmas, ataupun di klinik. Di buku ini juga terdapat pertanyaan dan latihan soal agar pembaca dapat memperdalam pemahaman terhadap materi. Oke, jadi kita akan membahas secara ringkas isi materi dari tiap bab dan topiknya. Di bab pertama yaitu monitoring evaluasi penggunaan obat, dengan topik pertamanya yaitu meso dan pelaporannya. Apa sih meso itu? Meso adalah monitoring efek samping obat, adalah proses memonitoring respon negatif yang terjadi pada dosis. Biasanya obat manusia untuk profilakasi, diagnosa, dan terapi pemantauan keamanan. Obat pasca pemasaran penting untuk menilai efektivitas dan keamanannya. Dalam kehidupan nyata ini adalah cara untuk mencegah efek samping obat dan penting dalam regulasi obat, praktik klinik, dan kesehatan masyarakat. Lalu di topik kedua yaitu obat kategori off-label. Penggunaan obat off-label adalah penggunaan obat di luar indikasi yang disetujui. 1. Obat bisa punya banyak indikasi. Jika digunakan untuk indikasi lain harus diuji dan diizinkan oleh lembaga yang berwenang ini. Bermanfaat jika bukti klinisnya ada, meskipun belum disetujui secara resmi, tapi perlu diingat lagi resikonya. Oke, selanjutnya bab 2, yaitu penanganan obat kategori kewaspadaan tinggi, dengan topik pertamanya yaitu Lassa Look Alike, Pesan Alike, di mana obat dengan penampilan yang mirip dan pengucapan nama yang juga mirip. Beradaan Lassa dalam unit farmasi memerlukan pedoman untuk mencegah dampak negatif melalui indikasi dan implementasi. Tindakan pencegahan obat high alert harus diwaspadai karena dapat menyebabkan kesalahan dan strategi untuk menghindari kesalahan obat melibatkan 9 langkah. Manajemen yang baik yaitu seperti pengadaan, penyimpanan, perasepan, dispersing, distribusi obat, administrasi, pemantauan informasi, edukasi pasien, dan evaluasi. Topik kedua yaitu obat elektrolit konsentrasi tinggi. Elektrolit dalam tubuh manusia meliputi sodium, kalsium bikarbonat, magnesium klorida, dan fosfat. Elektrolit ini diperlukan untuk otot manusia berkontrol, sementara untuk otak, jantung, dan saraf. Menggunakan elektrolit untuk membawa impuls listrik ke selin. Penggunaan elektrolit konsentrat di rumah sakit harus diencerkan sebelum digunakan, diberi label obat, dan disimpan dengan aman. Selanjutnya yaitu bab 3, studi kasus penggunaan obat di ruangan studi kasus praktik kefarmasian oleh TTK. Di rumah sakit memiliki implementasi terhadap kemampuan mereka dalam mengenai masalah penggunaan obat. Human error dalam perasepan obat bisa berdampak fatal, terutama pada pasien anak-anak jika tenaga kefarmasian kurang teliti. Pemahaman terkait obat perlu ditingkatkan untuk mengatasi masalah. Bab 4 yaitu pengenalan formulir penggunaan obat. Adalah alat untuk mencatat proses penggunaan obat, dapat berupa lembaran atau elektronik, berfungsi sebagai bukti atau dokumen, dan juga komunikasi visual. Untuk informasi penggunaan obat dan efek standar pelayanan di rumah sakit mencangkup formulir pelayanan, pencatatan penggunaan, dan konseling obat di bab 5. Pelayanan farmasi klinik, dengan topik pertama ruang lingkup pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik efektif dalam menangani terapi pasien, mengurangi biaya kesehatan, dan meningkatkan kualitas layanan. Topik kedua yaitu asuhan farmasi dan masalah berkaitan obat. Asuhan ke farmasi atau pharmaceutical care adalah tanggung jawab langsung ke farmasis dan pada pelayanan yang berfungsi dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien. Topik ketiga, ruang lingkup pekerjaan tenaga teknik kefarmasian atau TTK dalam pelayanan farmasi klinik. Ruang lingkup pelayanan farmasi klinik oleh tenaga teknik kefarmasian adalah membantu apoteker, membantu dalam menyiapkan obat dan bahan medis, serta mempersiapkan data administrasi.
memiliki peranan penting dalam pelayanan kefarmasian yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup pasien. TTK juga harus memiliki keahlian dan kewenangan dalam pekerjaan farmasi untuk membantu apoteker. Sekian bedah buku dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.